dalil ini memiliki filosofis yang sangat mendalam. Tapi asalkan memang ya urutannya tidak tata maksa tuh. Harus ada niat tentunya. Kemudian yang kedua harus rambut dipotong. Nah, berarti ada sesuatu yang dirusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gas Media dan para pemirsa yang berbahagia, senang sekali saya bisa mengudara untuk menyapa para pemirsa dalam suasana yang sangat indah ini. Sebagaimana biasa kami akan mengajak para pemirsa untuk menyimak obrolan kami berkenaan dengan banyak hal, tentunya dikemas dalam program kajian Islam bersama Yaspedia. Sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu narasumber kita Ustaz Abdul Wahid Al-Faizin. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, khair selalu Ustaz. Alhamdulillah sehat. Dan saya pernah mendengarkan sebuah penjelasan atau sebuah keterangan bahwa bulan Rajab ini merupakan bulan di mana kita menyemai banyak kebaikan. Kemudian di bulan Sya'ban nanti kita merawat dan memanen di bulan Ramadan seperti itu. Sebenarnya bulan Rajab ini kalau dalam pandangan agama kita atau dalam ajaran agama kita ini seberapa spesial Ustaz? Ya, kalau kita bicara dalam Islam itu kan di Al-Quran dikatakan inna iddata syuhur 'inda Allah 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan 12 bulan. Dari 12 bulan ini ada minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan mulia atau 4 bulan haram. Nah, 4 bulan haram ini yang 3 di hadis itu dikatakan salasul mutawaliyat. 3 ini urut, yang 1 misah. Wawahidun farad, yang satunya misah. Nah, yang kemudian nyambung itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rom. Yang misah adalah Rajab. Nah, kenapa kok dikatakan bulan mulia? Ibnu Katsir mengatakan sebenarnya bulan mulia itu untuk menghormati prosesi haji dan umroh. Jadi 3 yang urut ini itu sebenarnya kata Ibnu Katsir intinya ada di Dzulhijjah. Ya, karena kaitannya dengan haji Ustaz ya. Haji itu kan al-hajju Arafah. Inti haji itu Arafah, Betul. yang tidak bisa digantikan di selain. Dan haji itu karena Arafah maka adanya di bulan Dzulhijjah. Karena itulah dikatakan Dzulhijjah, bulan yang punya haji. Nah, ketika prosesi haji itu kan orang-orang Arab itu kan berdatangan dari luar-luar negara. Ada yang dari Yaman, ada yang dari Irak, ada yang dari Mesir dan sebagainya. Dulu tidak ada pesawat. Perjalanan berangkat umroh atau berangkat haji ketika dari Yaman itu butuh minimal 1 bulan. Karena itulah kemudian bulan 1 bulan sebelum Dzulhijjah dimuliakan Dzulqa'dah. Jadi sebenarnya Dzulqa'dah itu dimuliakan untuk menghormati prosesi haji. Sekarang keterkaitannya dengan Dzulhijjah itu. Jadi supaya orang-orang di Yaman, orang-orang di Baghdad, orang-orang di Syam itu dikasih kesempatan untuk berangkat dengan cara aman untuk melakukan prosesi haji. Kemudian di prosesi Dzulhijjah itu ada ritual haji dan mereka pulang. Pulang juga butuh waktu 1 bulan. Maka Muharram juga dimuliakan. Karena untuk memberi kesempatan orang-orang yang kemudian untuk berangkat pulang dari Mekah setelah haji, mereka dapat kesempatan 1 bulan untuk nyampe rumah. Itu haji. Nah, orang Arab yang dekat-dekat, itu kata Ibnu Katsir, ketika orang-orang yang jauh semuanya berkumpul di bulan haji, tapi orang-orang Arab terdekat itu biasanya mau melakukan umroh. Umrohnya setengah tahun dari prosesi haji. Karena itulah setengah tahun dari Dzulhijjah itu dijadikan bulan mulia. Apa? Rajab. Jadi Rajab itu sebenarnya adalah orang-orang jahiliyah itu kalau umroh itu bulan Rajab. Jadi setengah tahunnya dari Dzulhijjah. Itu 1. Nomor 2. Kalau di bulan haji itu ada kurban. Tapi ketika di bulan Rajab orang-orang Arab yang umroh itu juga menyembelih hewan yang sama dengan kurban. Namanya Aqirah atau yang dikenal dengan istilah Rajabiyah. Jadi hewan yang kemudian disembelih di bulan Rajab itu namanya Aqirah atau Rajabiyah. ritualnya sama Hampir sama nyembelih. Tapi bukan termasuk kurban ya. Jadi namanya Aqirah, hewan Aqirah. Mohon maaf, untuk yang Aqirah ini memang di agama kita dianjurkan atau memang ini murni budaya dari Arab? Nah, ini yang penting. Yang agak melenceng sedikit. Oh iya. Kenapa Wali Songo itu kemudian tidak semua budaya dari non-Islam itu dibuang? Ada beberapa, nanti saya kasih contoh. Ada beberapa budaya jahiliyah yang oleh Islam diadopsi.
Contoh, akikoh, farok, atiro. Akikoh itu budaya Islam atau bukan? Bukan budaya Islam. Di hadis riwayat Bukhari dikatakan kunna fil jahiliyah, atau sahabat kami di zaman jahiliyah idza wulida lana ghulam, ketika kami memiliki anak maka kami akan menyembelihkan hewan untuk mereka. Akikah itu apa? Akikah itu secara bahasa adalah bukan hewan, rambut bawaan bayi. Itu akikah. Kenapa kok hewan yang disembelih itu adalah akikah? Karena orang-orang jahiliyah dulu ketika punya anak, akikahnya ini hari ke-7 dicukur. Ketika dicukur mereka kemudian nyembelih hewan. Makanya hewannya dikatakan akikah karena disembelih bertepatan dengan mencukur akikah. Akikah itu sebenarnya bahasa aslinya rambut yang tumbuh bawaan bayi. Itu asal-usul akikah. Nah, makanya di hadis riwayat Bukhari itu dijelaskan di zaman jahiliyah itu sudah ada akikah. Cuma bedanya, kata sahabat, di zaman jahiliyah ketika kami punya anak, kami sembelihkan kambing. Kemudian ketika kami sembelihkan kambing, maka darah kambing itu akan kami usapkan ke kepala bayi. Oh, itu dulu. Betul. Itu zaman jahiliyah. Nah, ketika Rasulullah SAW datang, ternyata budaya akikah nggak dihapus. Kenapa? Karena budaya bagus. Orang punya anak nyembelih hewan. Nah, ketika nyembelih hewan ini kemudian menjadi salah satu bentuk syukur untuk kelahiran anak, tidak dihapus. Yang dihapus oleh Rasulullah SAW adalah ritual darah kambing diusapkan ke kepala. Itu yang oleh Rasulullah SAW diganti. Diganti apa? Diganti dengan minyak za'far. Di hadis Bukhari dikatakan itu oleh Rasulullah SAW diganti dengan mengusapkan minyak za'far. Makanya islamisasi ilmu pengetahuan, islamisasi budaya itu ada 3 hal. Satu, ada namanya purifikasi. Tidak semua yang keluar dari dubur ayam itu kotoran, juga ada telur. Maka tidak semua budaya, tidak semua macam-macam itu jelek. Maka perlu dipurifikasi. Setelah dimurnikan, dijernihkan. Setelah dipurifikasi akan ketemu mana yang bertentangan, mana tidak. Maka yang tahap kedua, negasi. Negasi itu yang jelek dibuang. Sebagaimana Rasulullah ketika akikah, itu kemudian dalam Rasulullah dibuang budaya ngusapkan darah kambing ke kepala bayi. Setelah negasi ada namanya edisi. Edisi itu menambahkan yang baik. Dari mana edisi ini? Rasulullah SAW setelah membuang budaya ngusap dengan darah, kalau diganti dengan yang baik apa? Diusap dengan minyak za'far. Nah, itu namanya akikah. Ada lagi farok. Pernah dengar farok? Belum pernah. Benar. Ini budaya jahiliyah. Makanya kalau kita bab dzabihah itu ada akikah, ada farok, ada atiro. Nah, kalau farok itu gini, orang Arab jahiliyah itu punya budaya. Kalau saya punya hewan ternak saya ini ketika saya pingin hewan saya ini manaan, kata orang Jawa. Oh iya. Saya punya indukan ya, indukan unta, indukan sapi, indukan kambing. Karena saya pingin indukan ini punya anak banyak, maka ketika lahir pertama langsung disembelih, dipersembahkan ke berhala untuk dapat barokahnya supaya indukan ini lahiran. Lah anak yang disembelih itu namanya farok di zaman jahiliyah. Ada yang ketiga, atiro yang tadi saya katakan. Orang-orang jahiliyah ketika rojak itu menyembelih hewan, itu namanya atiro atau rojabiyah. Sama juga dibagi-bagi. Sama juga. Nah, ketika Rasulullah datang, Rasulullah kemudian ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan farok dan atiro?" Apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, "Likulli sa'imah farok." Setiap hewan itu ada faroknya. Cuma kata Rasulullah SAW, kalau dulu di zaman jahiliyah, bayi lahir langsung disembelih. Kata Rasulullah, nggak ada dagingnya. Biarkan anaknya sampai dewasa, nanti disembelih. Nomor 2, di zaman jahiliyah, lahir masih kecil, disembelih, dipersembahkan di berhala. Kata Rasulullah SAW, nanti anaknya nunggu dewasa, sembelih, bagikan ke tetangga. Makanya kata ulama termasuk Imam Nawawi mengatakan farok itu diperkenankan karena hadis ini. Sama dengan atiro sama rojabiyah. Kata Rasulullah SAW tidak masalah. Itulah yang saya katakan tadi, tidak semua yang keluar dari dubur ayam itu adalah kotoran. Ada juga telur yang kemudian bagus. Makanya itu namanya islamisasi budaya. Pun, ini agak melebar ya. Lanjut ya. Nah, kenapa kok dikatakan bulan haram? Haram itu ada 2. Ada haram dari haram, ada haram yang artinya ihtiram mulia. Dikatakan haram karena di bulan haram diharamkan perang.
Tapi kata ulama, termasuk Ibnu Katsir mengatakan, dikatakan haram, itu salah satunya bukan hanya haram, karena mulia. Kenapa kok mulia? Karena orang yang beribadah di bulan haram, itu dilipat gandakan pahalanya dibandingkan selain bulan haram. Sebagaimana pahala dilipat gandakan di bulan haram, maka dosa pun dilipat gandakan. Ini yang sering kita lupakan. Wah, ini ya. Ya, yang sering kita lupakan itu adalah kalau pahala sering ingat, kalau dosa enggak. Sama dengan orang di Masjidil Haram, di tanah haram. Itu kalau berbuat baik dilipat gandakan, tapi kalau dosa juga dilipat gandakan. Maka sama dengan di bulan-bulan, maka termasuk Rajab ini karena bulan haram, orang yang sholat di bulan Rajab, orang yang puasa, orang yang sedekah, orang yang qiyamul lail dan ibadah yang lain di bulan Rajab, maka pahalanya dilipat gandakan dibanding selain. Oh, ini yang kedua. Yang ketiga, tadi menarik. Memang ulama itu ada yang mengatakan Rajab itu adalah syahruz zar'i. Sya'ban itu adalah syahruz saqi. Kemudian Ramadan itu adalah syahrul hasad. Orang yang pingin panen di bulan Ramadan pahalanya, maka harus nanam dari bulan Rajab. Karena syarat panen itu harus nanam. Betul. Kecuali kita belanja ke pasar, nggak usah nanam langsung panen. Artinya kalau kita ingin panen, kata ulama begini, nanti puncak pahala itu di bulan Ramadan. Nah, tapi kata ulama, kalau kita ingin optimal ibadah di bulan Ramadan, harus kita mulai nanamnya dari bulan Rajab. Orang yang ingin puasanya optimal di bulan Ramadan, maka harus terbiasa dimulai puasa di bulan Rajab, dilatih dulu. Ibarat orang olahraga, betul. Olahraga langsung berat, itu langsung geblak. Harus ada stretching dulu, pemanasan. Nah, pemanasannya itu dimulai dari bulan Rajab. Kalau kita pingin, kalau jenengan di bulan Rajab nggak pernah puasa, Sya'ban nggak pernah puasa, langsung Ramadan puasa, insya Allah 2 hari geblak. Panas, meriang dan macam-macam. Ya, pusing. Makanya kata ulama, kalau kita ingin panen di Ramadan, ya di Rajab ini harus kita tanam. Nanti di Sya'ban kita kemudian pupuk, ya, kita siram, kita rawat. Kemudian di bulan Ramadan baru optimal. Kita yang pingin bulan Ramadan hatam Quran, maka Rajab sudah mulai. Al-Quran yang di pokok, di lemari turunkan, mulai dibaca. Sehari 2 halaman dulu. Nanti Sya'ban ditingkatkan 4 halaman. Insya Allah Ramadan bisa 1 day 1 juz. Ya. Bukan hanya juz jambu nanti kalau di Ramadan. Jadi kalau kita sudah mulai dari Rajab itu mempersiapkan itu, insya Allah 1 day 1 juz itu bisa hatam di Ramadan. Kita ingin qiyamul lail dimulai dari Rajab. Kedua, yang ketiga ini. Urutannya begini. Jadi bulan Rajab itu yang mulia 10 hari pertama. Sudah terlewat saudaranya. Kalau Sya'ban itu 10 hari kedua. Kalau Ramadan 10 hari ketiga. Kenapa Pak seperti itu? Iya, betul. Karena ada hadis riwayat Imam Syafi'i, Rasulullah mengatakan ini, khamsul layalin la yuraddu fihinna du'a. Ada 5 malam yang kata Rasulullah SAW doa itu tidak akan tertolak, artinya mustajab. 1. Awwalul lailatin min Rajab. Malam 1 Rajab. Jadi Rajab itu yang paling mulia, malam 1 ini. Karena termasuk malam yang mustajab. Makanya 10 hari pertama Rajab itu. Kenapa kok Rajab itu yang mulia 10 hari pertama? Karena ada awwalul lailatin min Rajab. Yang kedua, wa lailatun nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Makanya kenapa Sya'ban itu yang istimewa 10 hari kedua? Karena di dalamnya ada malam nisfu Sya'ban. Nanti Ramadan yang mulia itu 10 hari terakhir. Karena di 10 hari terakhir inilah yang kata Rasulullah SAW ada Lailatul Qadar. Makanya urutannya Rajab itu 10 hari pertama, Sya'ban nanti 10 hari kedua, Ramadan 10 hari ketiga. Wah, ini kalau bagi saya pribadi baru mendengar ini. Spesial sekali. Betul. Tapi nggak apa-apa. Dibandingkan tidak sama sekali. Jadi bisa dikatakan bahwa memang kemuliaan bulan Rajab ini memang berkaitan dengan Dzulhijjah sebenarnya saja. Masih ada kaitannya seperti itu. Ya, dianggap sama-sama ritual umroh zaman dulu. Nah, yang kedua, yang ketiga. Tadi saya sebutkan ada 5 kan malam ya. Yang ketiga adalah malam Lailatul Jum'ah. Jadi malam Jumat itu masuk malam istimewa. Kemudian Lailatul Idul Fitri, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Ini yang ketiga. Yang keempat, Rajab itu kata ulama syahrullah. Kalau nanti Sya'ban itu syahrun nabi. Ramadan syahrul ummatin nabi. Kenapa Sya'ban Rajab itu syahrullah? Karena di bulan Rajab inilah kemudian kita diperintahkan. Jadi ibadah yang paling dianjurkan di bulan Rajab itu istighfar.
Nanti kalau masuk Sya'ban itu syahrul Nabi. Kenapa kok syahrul Nabi? Karena ayat sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, itu turunnya di Sya'ban. Karena itulah kata ulama, Sya'ban ini syahrul Nabi. Ibadah yang paling dianjurkan untuk bulan Sya'ban adalah sholawat. Nanti Ramadan syahrul ummatin Nabi, bulannya umat Nabi Muhammad. Karena umat Nabi Muhammad di Ramadan mendapat anugerah turunnya Al-Quran. Karena itulah di Ramadan ibadah yang paling dianjurkan hataman Quran. Ulama-ulama dulu kalau sudah masuk Ramadan itu fokusnya hataman Quran. Imam Syafi'i itu kalau Ramadan bisa hatam 2 kali sehari. Ya, jadi yang menjadi latar belakang kenapa di tradisi kita ada hataman Quran. Karena memang syahrul Quran. Sama lah kita kadang-kadang kalau bisa dari Imam Syafi'i, kita kan sehari bisa kadang-kadang 2 juz ya. Juz jambu. Nah, makanya kalau kita bicara Rajab itu syahrullah. Karena syahrullah, maka Rajab ini yang paling dianjurkan adalah membaca istighfar. Makanya salah satu wiridnya Ki Hamil itu kan kalau Rajab baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70. Karena memang syahrullah yang dianjurkan untuk istighfar. Termasuk Sayyidul Istighfar. Kalau bisa kita istiqomahkan membaca Sayyidul Istighfar. Rasulullah SAW mengatakan, saya alhamdulillah istiqomah Sayyidul Istighfar itu setelah ngaji kitab Riyadhus Shalihin, hadis Bukhari tentang Sayyidul Istighfar. Jadi Rasulullah itu pernah mengatakan, Sayyidul Istighfar itu kan ratunya istighfar. Artinya ratu ini kan sing liyane kan melok. Mana ayat? Artinya sigot istighfar yang lain itu sebenarnya kalau kita istiqomah Sayyidul Istighfar harus kena kabel. Karena ratunya. Nah, ada salah satu keistimewaan yang menurut saya luar biasa. Kata Rasulullah SAW, orang yang membaca Sayyidul Istighfar 3 kali di pagi hari, maka kemudian dia meninggal di siang harinya, maka dia masuk surga. Orang yang membaca Sayyidul Istighfar 3 hari di malam hari, maghrib, kemudian dia meninggal di malam harinya, maka dia masuk surga. Nah, masalahnya mati itu kan tidak mesti. Mati itu kan tidak datang kepada orang tua. Karena banyak orang yang tua tidak mati-mati. Tidak datang ke orang muda. Tidak datang ke orang sehat. Tidak datang ke orang sakit. Karena banyak orang yang sakit puluhan tahun tidak mati-mati. Mati itu hanya datang kepada satu orang. Simis wayai. Dulu wayai, tidak mati-mati. Yang jelas mati itu tidak pasti. Urutannya nggak pasti, beda dengan urutan capres. Capres ada urutannya. Urutan mati kan ada asa, tidak ada. Siapa dulu bisa jadi jenengan dulu, bisa jadi saya terakhir. Betul. Atau terbalik kan bisa. Iya. Nah, artinya mati itu kan tidak pasti. Karena mati itu tidak pasti, yang perlu kita pastikan itu apa? Kapanpun kita mati, sudah kita kunci dengan jaminan surga. Bagaimana caranya? Pagi jangan lupa baca Sayyidul Istighfar, malam baca Sayyidul Istighfar. Karena mati itu yang pasti cuma satu. Kalau nggak siang malam. Ya, karena waktunya tidak harus ya. Maka itu kita perlu kunci. Matinya tidak pasti. Kita kunci jaminannya. Apa? Pagi Sayyidul Istighfar 3 kali, malam Sayyidul Istighfar 3 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau saya itu langsung tak baca sekaligus setiap sholat. Karena kalau dibaca subuh dengan maghrib itu resiko. Resiko nggak nih. Kayak saya setiap sholat langsung tak baca. Istiqomahkan seperti itu saja. Mending istiqomah tiap hari. Tiap kali sholat. Makanya saya ke jamaah-jamaah mumpung Rajab. Karena Rajab ini adalah Sayyidul Istighfar, termasuk syahrul istighfar. Ayo, mulai sekarang kita istighfarkan, kita rutinkan Sayyidul Istighfar setiap sholat. Supaya kapanpun kita mati, sudah kita kunci dapat jaminan sesuatu. Amin. Terima kasih Ustaz sudah di studio. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi yang bermanfaat bagi kita. Pemirsa, tadi obrolan kami bersama Ustaz Abdullah Faizi berkenaan dengan fadilah bulan Rajab sudah dibahas oleh oleh beliau. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.